sedang memasak itu tetap kurma di bawah. Nanti buka dulu kan begitu tetap seperti itu. Artinya kalau ingin puasa kita itu diterima, bahasanya kalau puasa kita itu diterima apabila kita di luar Ramadan itu kembali disiplin seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa setan-setan dibelenggu. Setan yang dibelenggu itu yang mana? Para ulama menyampaikan yang dibelenggu itu setan-setan yang punya anak buah. Mana setan yang punya anak buah? Contohnya hinzir itu mengganggu kita sembahyang. Dia bisa anak buah. Yang di kiri siapa, yang di kanan siapa, itu anak buahnya. Kemudian setan yang mengganggu orang yang di dalam rumah tangga. Nah, diganggu itu bisa anak buah juga. Tapi ada juga setan yang tidak diikat. Nah, makanya aku belum puasa ini, tapi setan diikat, tapi masih ada diikat itu. Yaitu setan yang membuat hati kita was-was. Gewikah kata, itu yang tidak diikat. Artinya ini yang ada berisi yang kedua. Tidak bisa dibuka. Kemudian selanjutnya surga itu dibuka. Surga dibuka. Jadi kalau berbicara tentang surga, Bu, maka kita cerita waktu sakaratul maut. Waktu sakaratul maut kata Rasulullah itu sakaratul maut itu sakit, dicabut urat-urat, sampai urat-urat dicabut. Maka kita memohon kepada Allah supaya jangan sakit itu apa amalan, kan begitu. Jadi amalannya adalah afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itulah penghibur saat sakaratul maut. Kemudian yang kedua berdoa. Apa doanya? Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Amalkan hari-hari, bukan hanya pada saat misalnya kaidah baca doa salaman itu aja, jangan. Karena itulah yang membantu kita, menghibur kita, meringankan kita pada saat sakaratul maut. Itu amalan itu. Kemudian kita meninggal. Menuju surga, kita surga ya. Meninggal masuk dalam kubur. Masuk dalam kubur itu biasa kita guling di kamar, kemudian kita tidur di tempat yang sempit. Kemudian kita di tempat yang gelap. Maka apa amalan kita supaya kita merasa tidak sempit dan merasa terang? Jadi amalan itu setiap hari kita disuruh membaca Al-Mulk. Jadi amal itu Bu, lihat fadilah. Ada mesti ini, ada kan amalan 4 titik. Tidak begitu, tidak bisa. Kita harus belajar. Makanya beramal itu berilmu. Bukan sembarangan umpatan. Nah, jadi baca Al-Mulk. Apa itu Al-Mulk? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, setelah itu kita datang, setelah ditanya dan sebagainya selesai, maka kita sesuai dengan apa yang terjadi pada waktu menjawab pertanyaan mungkar, itulah yang kita hadapi. Nah, tetapi setelah itu kita lawas ke dalam kubur lama sampai hari kiamat. Nah, apa yang terjadi itulah yang kalau kita benar menjawabkan dapat nikmat. Kalau misalnya kita bisa menjawabkan dapat siksa. Tapi ada yang bisa memudahkan, meringankan kita. 3 perkara apabila putus nyawa seorang anak Adam, maka 3 perkara yang memudahkan dalam kubur itu. Kuitan kita sudah berapa puluh tahun dalam kuburan. Kemudian kalau Tuhan Guru sampai 89 tahun sudah. Kemudian Imam Ghazali. Jadi dalam kuburan itulah makanya yang kita persiapkan bekal di dunia ini, yaitu yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat, yang ketiga waladan, anak yang soleh. Karena perlu ketiga-tiganya kita uting hajat pada bapak sopenya. Karena tidak semua bisa orang sedekah jariah, tidak semua orang bisa itu memiliki ilmu yang berani menyampaikan kepada orang lain. Nah itu makanya dari orang mengaji alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U, itu ilmu yang bermanfaat. Itu termasuk adalah yang memudahkan kita selawas kita di dalam kuburan. Nah itu terang. Jadi ada yang pertama kali sempit disiksa, lama-lama berhenti. Kenapa? 3 itu, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Sedekah jariah itu memberi makan orang pun sedekah
hati-hati. Kenapa? Orang kan di darah daging. Nah, darah daging tidak indah bermanfaat, tidak indah sedangnya dapat kan kita kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian hari kiamat. Belum asal-asal ini. Hari kiamat kita dibangkitkan kembali. Roh dengan desa kita disatukan kembali. Terasa kita di padang mahsyar itu lapar, haus, dan kita tidak berpakaian. Nah, bagaimana rasanya kelaparan? Bagaimana rasanya kehausan matahari dekat di atas kepala? Maka orang-orang yang tidak akan kelaparan, yang tidak akan kehausan, yang akan berpakaian nanti di padang mahsyar adalah mereka yang suka memberi makan orang lain. Mereka yang suka memberi minum orang lain. Mereka yang suka memberi pakaian kepada orang lain. Makanya kita sekarang paham Bu, kalau memberi orang makanan, jangan nanti ada mau makan lagi. Kalau memberi orang minum, jangan kita memberi orang kada mau minum. Yang kita kada mau minum lagi. Kalau memberi orang baju, memberi orang terlaku, jangan yang kita kada mau memakai lagi. Karena itu nanti di padang mahsyar kembali kepada kita. Ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Yang baik bagi kita. Itu baru kita paham bahwa nanti kalau memberi orang, memberi yang lebih berpikir. Atau makanan itu kita tidak mau makan lagi, nah, kasihnya ke orang. Pada itulah nanti akan kembali kepada kita. Jadi yang bagus. Nah, di pada masa. Kemudian kita akan menghadapi pemeriksaan yang disebut dengan hisab. Nah, pemeriksaan hisab itu ada 3 orang yang akan diperiksa. Yang pertama orang yang tanpa hisab, langsung masuk ke dalam surga. Yang kedua ada orang yang dihisab diperiksa dengan pemeriksaan yang ringan. Nah, pemeriksaannya itu ringan, yang suka tahajud, ya, itu pemeriksaan ringan. Artinya ringan itu kayak apa Bu? Dibuka misalnya amalan itu dibuka sedikit hadapan luarnya narekan sudah. Nah, itu. Yang kedua yang suka tahajud, yang suka sholat malam gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga yang diperiksa dengan teliti. Apa yang dimaksud dengan diperiksa dengan teliti? Dipelajari Bu. Ya, kamu di karpet di punasnya di rumah tole. Nah, itu apa? Tadi ingat lagi udah siapa ampunnya itu yang diperiksa. Jilbab kita, baju kita, tas kita, kertas kita, pena kita, ya kan tadi sabun kita, odol gigi kita, ini diperiksa. Itu namanya pemeriksaan yang teliti. Kalau sudah diperiksa dengan teliti, tidak ada satupun yang selamat. Kenapa? Pasti ada salah. Nah, itu. Jadi apa Bu amalan kita? Supaya kita ini diperiksa dengan ringan. Maka banyaklah berdoa kepada Allah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, periksalah aku dengan pemeriksaan yang mudah. Itu doanya. Amalkan setiap. Kemudian setelah diperiksa tadi itu, mudahan kita jangan diperiksa, jangan dibuladai bahasanya, diperiksa yang umum-umum aja. Nah kemudian selanjutnya datang timbangan. Datang timbangan tadi, mana yang timbangannya berat, kebaikannya tentu itu tandanya Allah meridhoinya. Mana timbangan ringan tentu mendapat siksa. Al-Nur yang Al-Nur yauma yakunun nasu kal-farasil mabsus. Hari kiamat yang menggetarkan. Pada hari itu yauma yakunun nas, pada hari itu manusia seperti lalu-lalu yang berterbangan. Pada kutu jibalu kalahindil manfus, yaitu gunung-gunung ini seperti debu-debu yang berterbangan. Itu Amlaman sakulat mawazin. Siapa yang timbangannya berat, bahwa fi'isyatir radiyah. Itulah orang-orang yang mendapat ridha Allah yang senang. Amlaman khaffat mawazinu, yaitu barang siapa orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah. Itulah orang yang masuk ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hawiyah. Yaitu neraka yang sangat panas. Jadi bila timbangan ringan masuk ke dalam neraka timbangan. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya timbangan kita berat. Lalu Rasulullah
sembahyang dia, kalau sembahyang kan pemeriksaan pertama, kalau sembahyangnya sudah rusak saja jadi periksa lagi yang lain. Ini sembahyang sudah bagus berataan. Nah, apa yang memberatkan timbangan itu? Satu, yaitu memaafkan orang yang menzalimi dia, orang yang membetinya, orang yang kemarinnya, tapi maafkannya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu memutuskan menyambung silaturahim kawan orang yang memutuskan lawannya. Orang pun ada mabuknya, orang pun ada mau bisa membuang moha kan gitu. Orang janjian hebat boleh bisa moha dibuang-buang. Mohanya dibuang, tidak aku mandi-mandinya buat dia berubah mohanya bisa berubah-ubah. Ayah pemberi Inggris. Kan seperti itu. Nah, jadi yang pertama tadi adalah memaafkan orang yang menzaliminya. Yang kedua, menghubungkan silaturahim kepada yang memutuskan. Maka kita seberataan pada hari ini, misalnya ada yang kadang mau memaafkan kita yang menyambung. Itu berat bu, yang membuang muha, yang berpaling muha, tapi kita menyambung. Itu yang memberatkan timbangan kita. Kemudian yang ketiga yaitu memberi kepada orang yang pelit dengannya. Orang kemudian lalu berinya, tidak kita memberi. Nah itu berat timbangannya. Kita pinjam hundainya kada mau, sekalinya anak tulak kemana hundainya mogok, kita beda-beda pinjami. Itu timbangannya berat. Itu bisa. Sekarang ini yang inti saja bu ya. Kemudian selanjutnya setelah ditimbang tadi, kita masih menghadapi jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim bagaimana supaya kaki kita dikuat nih, berjejak, jangan tergelincir, jangan lama. Maka cintailah Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, zuriat-zuriatnya sampai akhir zaman. Jadi bila kita ketemu orang itu misalnya mungkin melihat itu, misalnya ada idaman dilihat, awal kita sedikit saja menghinanya atau dari bibir kita ini terlihat tidak senang, mana tahu ini keturunan dari Rasulullah. Kalau ini keturunan Rasulullah, bagaimana kita anak kuat bertahan di jembatan Shiratal Mustaqim? Maka kita banyak membaca sholawat, mengirimkan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, sahabatnya, keturunannya sampai akhirul zaman. Cinta kepada Rasulullah sampai di sana sudah menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Apalagi yang kita temui bu, surga. Maka masuk surga kita bertahan boleh. Amin ya Rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan itu sedikit amalan-amalan yang ulun padakan. Inti mudah-mudahan memasuki Ramadan ini semua bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nah ulun menyambut Ramadan ini banyak-banyak memohon ampun, mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan ulun dan ibu-ibu seberataan. Mudah-mudahan Allah semuanya meridhoi kita semua. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.